Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Andre Fitra Wijaya, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP 1 Atap 20 Bulan, Kabupaten Garut. Kali ini saya bersama Bapak Asep Hanhan Septian. Beliau selaku guru IPA di SMP 1 Atap 20 Bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas. Sebelum saya melakukan proses supervisi kelas, adapun tujuannya dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran, agar Bapak lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid begitu Pak. Ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan kepada Bapak yang berkaitan dengan tujuan. Nah Pak, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai? Kebetulan saya di sini mengambil topik kelas 9 itu dari bab listrik statis. Adapun tujuan pembelajaran nanti yang akan kita rencanakan, yang pertama peserta didik akan dapat memberikan contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya melalui proses pengamatan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan peristiwa yang terjadi pada penggaris plastik yang digosok dalam rambut yang kering melalui eksperimen sederhana dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi perpindahan muatan listrik melalui kajian literatur dan diskusi dengan baik. Kemudian yang keempat, peserta didik diharapkan dapat menghubungkan interaksi dua muatan listrik melalui kajian literatur dan diskusi yang sesuai. Iya, terima kasih Pak. Itu tujuan terkait materi yang akan Bapak sampaikan. Nah, berikutnya bagaimana dengan area perkembangan yang Bapak ingin capai atau yang ingin Bapak lakukan pada observasi itu? Adapun area perkembangan yang saya tekankan, yang saya menjadi di garis bawahi, yaitu bahwa menekankan pada keterampilan anak dalam menemukan gejala-gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, kemudian diidentifikasi apa saja, kemudian bagaimana anak itu menemukan keterampilan menemukan gejala listrik itu diterjemahkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, diharapkan peserta itu nanti dalam perencanaan di sini mampu memahami, menemukan dan mengumpulkan informasi terkait konsep listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di materi nanti akan Bapak menekankan tentang area keterampilan yang terkait. Baik Pak, berikutnya saya juga ingin mendengar Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajarannya atau model pembelajarannya ataupun dari metode pembelajaran itu seperti apa? Strategi yang saya lakukan untuk mendukung, untuk menjabarkan juga tujuan pembelajaran, kemudian juga untuk dalam rangka mencapai area pengembangan yang hendak dicapai, maka harus ada strategi pembelajaran. Adapun strategi yang digunakan, saya menggunakan model pembelajaran psikoteorik, yaitu siswa harus mampu menemukan gejala listrik statis sederhana melalui praktikum di laboratorium dengan peralatan sederhana, dengan peralatan yang ada di sekolah. Jadi keterbatasan yang ada di sekolah jangan antaranya membuat anak itu menjadi tidak melakukan praktikum. Jadi justru itu harus menjadi pemicu di dalam anak untuk menemukan sesuatu yang ada di listrik statis yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari strategi yang Bapak lakukan di sana pasti memerlukan media ya Pak. Ya. Nah, kira-kira bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan di kelas dan seperti apa saja yang digunakan? Kebetulan medianya di sini cukup tersedia, yaitu laptop, kemudian proyektor, kemudian menggunakan PowerPoint, kemudian alat-alat yang ada di laboratorium dan juga alat-alat yang ada di lingkungan sekitar dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Iya.
Baik Pak, tadi materi terkait statistik ya Pak ya. Nah, statistik, listrik statis. Nah, kira-kira ini nanti akan Bapak lakukan pembelajaran tersebut di kelas berapa dan di jam berapa? Nanti saya akan melakukan proses pembelajaran di kelas 9 pada jam ketiga dan keempat. Kebetulan harinya nanti hari Rabu akan melakukan proses pembelajaran bersama-sama di kelas. Baik Pak, jadi nanti pembelajaran di hari Rabu ya di kelas 9 di jam 3 ke 4. Insya Allah saya akan datang ke kelas Bapak dan saya akan melakukan supervisi kelas dan melihat juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas ya. Nanti setelah Bapak lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, kita pun akan mengadakan percakapan pasca observasi. Selanjutnya juga Pak, nanti juga di pasca observasi akan didampingi oleh pengajar praktik. Jadi sebelum kita akhiri percakapan ini, kira-kira dari hasil percakapan ini apa yang Bapak dapatkan? Jadi bahwasanya yang kita dapatkan bahwa suatu pembelajaran untuk refleksi pembelajaran itu tentu saja harus ada penilai. Dan penilai itu harus oleh seorang supervisi pembelajaran kita, nanti diketahui kekurangan dan kelebihannya, nanti sebagai suatu masukan kepada saya untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas Pak, hari Rabu ya Pak ya. Nah demikian percakapan hari ini. Sampai jumpa di kegiatan observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, syukur. Pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali dalam hari yang cukup cerah dalam tema atau konsep yang baru. Sebelum kita melakukan pembelajaran, silakan. Berdoa selesai. Memberi salam kepada Bapak Guru. Pertama Ahmad Rifani, kemudian Ahya, Aila, kemudian Arfan Maulana, Aziz Muhammad Rani, yang mesti kita pelajari, yang mesti kita teliti terkait dengan gejala listrik statis. Nah, pada kesempatan pelajaran yang telah lalu, kita telah mempelajari mengenai fenomena alam. Kenapa itu kalian memiliki muka berbeda? Nah, pada kesempatan hari ini sama kita akan mempelajari tentang fenomena alam di kehidupan kita sehari-hari ya, supaya pembelajaran itu lebih bermakna. Apa? Itu bahwa peserta didik dapat memberikan contoh gejala listrik statis yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya melalui proses pengamatan. Kalian akan melakukan pengamatan sederhana terkait dengan konsep listrik statis. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan peristiwa yang terjadi, kenapa penggaris belakangnya. Paham mengenai tujuan kita belajar? Yang lebih penting, mengapa kita penting mempelajari listrik statis ini? Apakah penting? Tentu saja sangat penting. Setelah mempelajari ini, kamu mengamati listrik statis dan kilogram sehari-hari, serta kamu dapat mengambil manfaat dan mengenali bahaya listrik statis. Contohnya, tidak boleh kalian bermain bola ketika hujan petir. Nanti ini manfaatnya, bisa-bisa kalian tersambar petir kepala kalian. Nanti
Ini konsep kita ya. Ini adalah peristiwa fisika dalam kehidupan sehari-hari yang seringkali kita itu mengabaikan saja. Padahal ini perlu kita teliti lebih lanjut. Nah ini, apakah kamu pernah melihat pohon kelapa tersambar petir? Pernah tidak? Nah, bagaimana kondisinya? Gosong atau tutup? Ini kenapa? Kaitannya dengan tersambar apa? Tersambar petir. Mengapa terjadi petir? Kaitannya dengan apa? Yang akan kita pelajari sebagai motivasi supaya kalian lebih bersemangat dalam belajar ini. Tujuannya nanti supaya kalian itu bersyukur. Kita sebagai takut atas ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada pertanyaan romantis mengapa ketika tangan kita akan terasa distruk oleh layar televisi ini ini mengapa ketika tangan kita akan terasa distruk oleh layar televisi. Oke, kita lanjut kembali ini untuk mempelajari lebih lanjut apa yang telah kita untuk menjabarkan baik motivasi, kemudian juga mejanya setiap kelompok dirapat untuk melakukan diskusi. Ini dirapatkan. Melalui LKPD, kemudian di sini ada prosedur kegiatan yang mesti kalian. Dan ini kalian bisa menggunakan sumber atau buku sumber. Ada beberapa buku sumber sebagai nanti kalian studi pustaka dan diskusi, studi pustaka dan juga silakan bikin potongan kertas kecil, misalnya diperlukan. Bagaimana eksperimen yang kalian lakukan? Hasil tidak? Ini apa yang kalian temukan? Kenapa ini rambutnya basah, ini tidak bisa menempel? Cuman basah dengan garam. Ya coba ya bandingkan antara basah dan yang garing ya. Tidak menempel. Cobaan rambut basah.
Silakan saya diskusi lagi. Ada pertanyaan yang perlu didiskusikan ya. Itu diskusi selain hasil eksperimen, kalian silakan studi tata berdasarkan literatur atau buku yang sudah disediakan ya. Dan untuk kelompok lain silakan simak dan juga ajukan pertanyaannya. Silakan kelompok ini. Silakan Hamida, Haji, Marni, Anya dan Dewi. Suaranya keras ya, tidak boleh. Sudah ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami terkait dengan penelitian eksperimen dari kelompok kami mengenai listrik statis juga berdasarkan studi pustaka yang telah kami lakukan terkait listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kami mengkosongkan sebuah mistar ke rambut dapat menarik potongan-potongan kertas kecil. Hal ini terkait muatan suatu benda bahwa suatu benda disusun atas molekul terkecil yang dinamakan atom. Atom tersusun atas partikel satu atom, yaitu proton bermuatan positif
positif, neutron tidak bermuatan, dan elektron bermuatan negatif. Neutron dan proton membentuk inti atom, sedangkan elektron bergerak di sekitar inti atom. Elektron inilah yang memiliki kaitan erat dengan fenomena kelistrikan pada suatu benda. Hal tersebut terjadi karena adanya kaitannya dengan elektron. Elektron adalah partikel penyusun atom yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Benda yang kelebihan elektron disebut benda bermuatan negatif, sedangkan benda yang berukuran elektron disebut benda bermuatan positif. Jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, akan tarik menarik. Sebaliknya, jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan positif atau benda bermuatan negatif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, akan tolak menolak. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 1. Mengapa misal yang digosokkan dengan rambut yang basah tidak bisa menarik potongan kertas kecil? Berbeda ketika misal digosokkan pada rambut yang kering. Terima kasih untuk kelompok 2. Boleh saya menjawabnya? Karena air merupakan penghantar listrik yang baik sehingga elektron tidak akan menumpuk di dalam mistar sehingga tidak bisa menarik potongan kertas kecil tersebut. Begitu Pak Rasyu, mengerti? Silakan, masih ada yang bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Dendra Ramdhani dari kelompok 2. Mengapa ukuran kertas yang besar tidak dapat ditarik oleh mistar yang telah digosok? Tolong jelaskan. Terima kasih untuk kelompok 3. Oke, saya akan menjawabnya. Ukuran kertas yang besar tidak bisa ditarik. Saya perkenalkan, nama saya Sumi Nuraini. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Mengapa beberapa saat kemudian kertas dapat jadi penggaris kemas ini? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawabnya. Karena terjadi perpindahan muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama. Kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Begitu sih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompok, diskusi kelompoknya berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan. Bahwasanya ini pertanyaannya cukup unik, banyak dan itu yang paling menarik tadi kenapa saya terang ini tidak terkait dengan listrik alami yang timbul pada manusia ketika kita bertemu dalam hidup. Tetapi tetap kita juga manusia setiap molekul memiliki unsur terkecil penyusunnya yang dinamakan atom, termasuk manusia memiliki molekul terkecil yang namanya atom. Kemudian apa tadi lagi ada yang digosok dengan, kalian menemukan tiba-tiba yang digosok dengan rambut basah tidak bisa menarik, tidak bisa menarik. Mengapa itu? Karena air ini merupakan penghantar listrik yang baik atau konduktor sehingga elektron tidak bisa berkumpul di dalam mistar plastik. Demikian juga hanya dengan tadi kalian membawa mistar logam. Mistar logam tersebut tidak bisa menarik potongan kertas kecil. Mengapa? Karena konduktor tadi. Konduktor itu tidak maju. Logam si mistar logam itu tidak berkumpul elektron itu di dalam mistar sehingga dialirkan elektron itu sehingga tidak bisa menarik potongan kertas kecil. Itu ya.
Kemudian untuk menambahkan, kemudian apalagi tanya pertanyaannya ada lagi yang cukup unik ya. Kemana itu elektrokok ketika saya nempelkan lama-lama Pak jatuh tidak nempel terus? Orang yang pertama kali menemukan atau meneliti tentang apa listrik statis atau mengenai atau menggunakan listrik adalah Benjamin Franklin. Ya. Ini merupakan fisikawan yang memperkenalkan dan menggunakan istilah muatan listrik untuk pertama kalinya. Ya. Ini terkait dengan eksperimen yang kita lakukan, kaitannya adalah dengan muatan listrik. Itu muatan listrik kaitannya dengan itu atom. Jadi listrik statis kaitannya dengan muatan listrik kaitannya dengan atom atau susunan atom yang terdapat pada suatu benda. Eksperimen yang saya lakukan adalah contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari tentang konsep listrik statis. Tadi ada pertanyaan pada pemantik. Nah, pertanyaan pemantik ini itu diberikan untuk apa? Sebelum menjabarkan suatu materi, maka dikasih pertanyaan pemantik. Nanti pelaku operasional bisa menjabarkan. Tadi ada mengapa kita ini merasa seperti terangkat bulu rambut kita ketika dekat dengan televisi. Jadi ini bahwasanya ada kaitannya dengan ini atom. Jadi bahwasanya molekul yang mendapat atom jumlahnya listrik atau atom pada televisi itu muatannya listrik sehingga menginduksi dan menarik ini rambut-rambut yang ada di tangan. Kemudian dari kaitannya dengan pada persepsi dan motivasi, kalian menemukan bahwasanya ya, di dalam kehidupan saya itu terjadi konsep petir kilatan petir. Mengapa tadi Bapak bertanya itu ketika kita musim hujan kita mulai melakukan pengamatan dan pembelajaran pada hari ini. Yang ketiga, apakah kamu sudah masuk materi pembelajaran? Kita belum. Apa yang belum dikuasai? Kemudian yang keempat, manfaat apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi ini lebih daripada setelah melakukan eksperimen? Boleh di buku, Bapak saya mau ditulisnya di buku, boleh nanti bukunya dikumpulin. Kita berefleksi tentang pembelajaran kita lakukan. Kalau tidak
Sudah kalian isi? Boleh dikumpulkan. Silakan selfie hasil refleksi. Refleksi atas pembelajaran hari ini untuk mengetahui bagaimana pemahaman kalian terhadap materi, maka Bapak kasih post test ya. Bagaimana? Silakan baca pertanyaannya dan juga siap. Ya, silakan isi. Rambut kering handuk air listrikan. Silakan ayat diisi ya. Sudah prosesnya? Sudah. Tampilan silakan hasil prosesnya. Enggak ada yang tertib ya. Demikianlah pembelajaran pada hari ini sudah kita lakukan. Semoga pembelajaran ini bermakna dan juga bermanfaat. Kita mengapresiasi
bisa berjumpa kembali di obrolan atau percakapan pasca observasi bersama saya Andri Fitriana Wijaya, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMPN Satu Atap 2 Bumbulan. Dan saya ditemani oleh Bapak Asep Hanang Septian, beliau selaku guru IPA di SMPN Satu Atap 2 Bumbulan, yang guru yang diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya pun ditemani oleh Ibu Heli Maskupa Suartini. Beliau adalah pengajar praktik guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya, Pak, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, Pak. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi minggu kemarin, Pak, di kelas Bapak yang Bapak lakukan. Adapun tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Yang pertama, untuk pertanyaannya, bagaimana Pak perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin, Pak? Alhamdulillah senang saya diobservasi. Saya senang itu untuk menilai kualitas pembelajaran saya supaya kedepannya ada perbaikan. Alhamdulillah ya Pak ya, senang. Dan kegiatannya alhamdulillah juga berjalan ya Pak ya dengan baik. Nah, mungkin Pak bisa diceritakan kembali pada area pengaman apa yang Bapak lakukan ketika supervisi akademik kemarin, Pak, dan langkah-langkahnya seperti apa? Pada area pengetahuan dan juga keterampilan, dan juga saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Ya Pak, jadi perkembangannya tadi di pengetahuan dan keterampilan, kemarin juga praktek terkait fisik statis ya Pak ya. Ya. Nah, mungkin di dalam proses pembelajaran kemarin Bapak ada kekurangan atau kendala-kendala yang dihadapi, mungkin seperti apa itu? Ada kendala-kendala yang dihadapinya. Itu anak itu ada yang kurang aktif dalam mengikuti baik diskusi kelompoknya maupun dalam menyampaikan pendapat maupun dalam menyampaikan hasil diskusi kelompok gitu di depan atau hasil presentasinya. Jadi cuma terpusat pada satu atau dua orang, baik menanggapi dan menjawab pertanyaan maupun menjelaskan hasil penelitian atau eksperimen yang mereka lakukan. Nah, rencana ke depan Bapak untuk menghadapi siswa yang kurang aktif itu seperti apa langkah ke depannya? Jadi sesuai dengan strategi pembelajaran diferensiasi, maka nanti disesuaikan dengan minatnya siswa, kemudian kemampuan siswa baik dari auditory, kemudian juga ada visual dan sebagainya. Gitu. Baik ya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Bapak terrealisasi dan nanti kita bisa bercerita kembali terkait perkembangan dan hasil rencana perbaikan Bapak untuk pembelajaran berikutnya. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya mungkin ada Bu Helni yang akan memberikan tanggapan atau umpan balik buat kami gitu. Kepada Bu Helni kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya Pak Andri. Saya ucapkan terima kasih sekali gitu ya yang sudah melakukan supervisi akademisi dengan baik. Nah, tadi juga sudah diungkapkan oleh Bapak bahwa ternyata dengan supervisi akademik kita mengetahui apa yang menjadi kekurangan dan itu bisa dijadikan acuan atau refleksi untuk kedepannya sehingga pembelajaran bisa menjadi lebih baik lagi dan berpusat kepada murid. Mungkin ya mudah-mudahan ini bisa berlangsung terus-menerus ya Bapak ya. Jadi ini kan untuk kemajuan sekolah, terus juga ini untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas tanggapannya serta umpan baliknya. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik mulai dari percakapan pasca observasi akademik serta pasca observasi telah kita laksanakan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Asep selaku guru yang berobservasi dan Ibu Helni selaku guru PP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi